Oke. Rizal Ramli ini karakternya seperti apa dan apa yang membuat dia seakan-akan setiap pemerintahan selalu kurangnya aja yang dibahas? Ya karena dia merasa paling keren di antara semuanya. Karena dia merasa paling ngerti. Dan kalau tidak apa kata dia, semuanya jelek. Jadi harus apa kata dia baru bagus. Padahal dia mestinya bersyukur kepada Tuhan dan kepada Indonesia karena selalu dilibatkan. Kecuali kalau benar-benar tidak dilihat. Nurut apa kata dia, baru dia setuju. Itu karakternya. Dari kecil kita diajarin tata cara bicara. Dari kecil kita selalu dituntut sopan santun. Dari kecil kita selalu diajarin untuk saling menghargai. Dari kecil kita diajarin adab. Bahkan kalau sembarang ngomong kita tuh dimarahin ibu bapak kita. Sekarang kita menyaksikan orang-orang hebat, dewasa, berumur, ngomong gak jelas. Berkoar-koar. Jadi maunya orang-orang dewasa tuh apa gitu. Rizal Ramli tidak suka dengan presiden. Datangi presiden tuh. Datangi Pak, saya tidak suka Pak. Dengan cara Bapak memerintah. Jadi masyarakat kecil ini tidak terpancing gitu maksudku. Karena kan selalu ada bahasa pro dan kontra gitu. Ada yang suka pemerintahan, ada yang tidak. Nah kalau misalnya kita ngomongnya tuh sembarangan, akhirnya yang suka dan tidak ini bisa jadi bermusuhan. Padahal suka dan tidak itu hanya soal pendapat aja. Ya pendapat. Nah ini dia. Kenapa kebanyakan orang itu tidak pernah bisa memisahkan ketika berperang pendapat dan berperang antara pribadi gitu. Bukan tidak bisa. Kalau secara pribadi itu tidak berani. Kalau berani itu diam-diam. Itu berani. Kalau disebar-sebarkan, dikoar-koarkan biar dapat dukungan, baru berani. Ya, pas ketemu udah keburu diam dulu. Kalau ketemu diam. Kesal akhirnya bikin status. Nah, gitulah. Nakal. Aduh, ampun deh. Ampun aku sumpah. Nah, Pak Rizal nih. Kita tunjuk jadi apa? Tetap salah. Karena yang kita tunjuk itu tidak sesuai maunya dia. Makanya saranku buat Pak Rizal Ramli, bikin negara sendirilah. Jadi apa yang dia pikirkan bisa diaplikasikan. Sudah diajak ngatur pula mau jadi apa. Apa itu namanya? Bagaimanapun dia terlibat di pemerintahan sekarang. Berarti sebenarnya secara kapasitas tuh mampu. Mampu. Cuma begini. Secara otak cerdas. Tapi kadang-kadang orang cerdas itu mentalnya selalu merasa yang terbaik. Sehingga orang lain itu tidak baik. Makanya harus apa kata dia. Nah orang-orang bermental seperti itu kusarankan bikin negara sendiri. Jadi apapun yang dia pikirkan bisa dia aplikasikan. Gitu. Nah, sebaik-baiknya orang yang cerdas, mengerti, biar semuanya teraplikasi dengan baik, yang benar harusnya seperti apa? Berkepribadian baik.
Senjata yang namanya senjata itu kan tajam. Kalau dipegang orang baik, ketajamannya bermanfaat. Kalau kepribadiannya nggak baik, akan melukai banyak orang. Jadi cerdas saja tidak cukup. Seperti Pak Rizal ini. Bapak keren di bidang ini. Makanya Bapak kita pilih jadi ini. Begitu sudah mau dipilih, tidak cocok. Karena tidak mau jadi itu. Akhirnya ngomong. Yang ngajak kan jadi Mas bro, kata lo. Ikut aku dong ke puncak. Tapi kita naik mobil. Nggak mau Gi, naik pesawat. Ya akhirnya lo nggak ngajak gue kan. Mas bro lo udah diajak ngatur pula. Akhirnya aku ngomong ke orang, biar gitu nggak bagus deh. Padahal sebenarnya dia tuh mengajak aku, tapi banyak yang menjegalku. Tetap ngadu domba kan. Mereka tuh tidak paham loh, mengkritik dan mengadu domba tuh tidak paham. Oh akhirnya orang yang percaya dengan omonganku, ampun alangkah kejam Birgi ya. Pernikahan anak presiden aja dia repot. Lihatlah ya, anak presiden nikah, sepi, nggak ada tamu. Salah tuh di matanya. Rame pun salah. Jadi kusarankan orang-orang seperti itu bikinlah negara sendiri. Biar puas. Bersyukurlah dengan Tuhan jadi orang yang dilihat orang di negara ini. Karena banyak orang yang menginginkan itu, yang belum tentu bisa dicapai. Ini bukannya bersyukur, malah ngejelekin sana sini, nggak udah-udah. Oke. Belakangan ini ada sedikit tegangan ya antara Pak Rizal Ramli dan Mahfud MD. Ya, terkait komentar Pak Rizal Ramli di media sosial yang dianggap ya nggak enak gitu buat Pak Mahfud sendiri. Dan akhirnya terjadi balas-balasan status di medsos. Oke. Nah, apa yang membuat akhirnya seorang Pak Mahfud ini juga akhirnya terpancing gitu oleh ngomong kritikan bukan kritikan. Ya pokoknya kritik lah biar keren. Biar Biar kelihatan bagus, nasionalisme kan gitu. Karena bagi orang-orang cerdas saat ini mengkritik itu nasionalisme, kepedulian terhadap negara. Dan mereka tidak ngerti bahasa apa yang digunakan dalam mengkritik. Harusnya sebelum mengkritik itu atau ketika mengkritik rekam. Direkam kan. Bahasa itu mengkritik apa mencela atau menyalahkan. Masa sih harus diajarin kayak gitu? Terlihat banget kan bodohnya. Nah tadi balik lagi, apa yang akhirnya membuat seorang Pak Mahfud juga terpancing dengan cuitan Pak Rizal Ramli? Pertama, menurutku, apa yang diucapkan Pak Rizal itu tidak seperti itu sebenarnya. Oke. Nah itu kan akan memancing kegaduhan lagi. Iya. Sama aja kayak kasus Cak Nun. Oke. Yang kedua, kalaupun iya janganlah ditulis, datangin aja. Kusarankan buat orang-orang yang peduli tentang Indonesia ini, nanti aja deh. Pas pesan aja. Oh yaudah. Nggak jadi. Ya. Nggak malu lah. Masa kita ngomongin yang kayak gini sih? Ya tapi ini kenyataannya begini. Yang diomongin tuh pembesar-pembesar negara semua. Lucu lah. Adanya begini. Jadi kalau ada yang tidak setuju datangi saja. Ya datangi. Ada nomor WhatsApp-nya, chat. Apalagi ada nomornya, apalagi telepon, berteman. Video call.
Ketika kita tidak suka dengan seseorang, kemudian kita datangi orang itu. Nah, itu adalah berarti kita berniat baik terhadap orang yang kita tidak suka. Kita tidak mau orang yang tidak kita suka itu jadi tambah nggak bagus ketika kita datangi langsung. Tapi ketika ketidaksukaan itu kita ucapkan di halayak ramai, yang tidak tahu menahu juga yang tidak tentang tahu menahu permasalahannya. urusan sebenarnya, nah itu bukan mengkritik, bukan menyelamatkan, tapi mencampakkan, merendahkan, memojokkan, menyudutkan, membuka aib. Tapi kalau ketidaksukaan kita itu akhirnya membuat kita datang ke orang yang kita tidak suka, nah itu berarti kita mau menyelamatkan orang yang tidak kita suka itu biar jadi lebih baik. Sekali lagi, tapi ketika kita tidak suka terhadap seseorang itu, kemudian kita koar-koarkan, didengar banyak orang yang belum tentu benar-benar ngerti, itu namanya kita merendahkan orang yang tidak kita suka itu. Membikin malu orang yang tidak kita suka itu. Dan itu disebut kritikan. Itu jadi bagi siapapun yang tidak suka apapun terhadap apapun, jangan berkoar-koar lah. Dan kritikan itu harus ada alasan juga solusi. Tidak ada alasan pun tidak masalah, tapi jangan dikoar-koarkan. Temui langsung secara pribadi. Kan ada aksesnya. Bahkan mungkin ada nomor teleponnya. Nah, kebiasaan kita ini ketika berjauhan kita jelek-jelekin, kita kritik, begitu ketemu kita sopan. Kemudian kebiasaan kita ini tanpa kita sadar, ketika kita tidak suka terhadap seseorang, ketika kita tidak suka terhadap satu orang, kita ajak orang lain untuk tidak suka juga. Ya, dari zaman gua SD itu begitu. Yang namanya intelek itu artinya orang yang bisa menempatkan diri dari tiap ucap dan sikap, itu intelek namanya. Orang yang bisa menyesuaikan diri, itu intelek namanya. Orang yang bisa beradaptasi, itu intelek namanya. Nah, tapi kalau secara praktek akhirnya bikin gaduh, kalau secara praktek akhirnya bikin saling prasangka, itu bukan intelek namanya. Kalau boleh kukatakan itu norak namanya. Itu baper namanya. Nah, menurutku para pengkritik ini baperan aja. Baper. Orang baper tuh penyebab baper tuh pertama tuh penyebab orang baper, aku kasih tahu, karena tidak sesuai dengan apa maunya dia. Oh, ngambek. Oh. Itu cocok tuh. Yang ngambek ya. Nah, menurutku Pak Rizal ini ngambek. Jadi serba salah ngadepi orang. Salah satu yang ngambek di pemerintahan. Iya. Di pemerintahan. Ngambek. Nah, orang ngambek tuh susah. Gimana caranya ngadepin orang yang ngambek? Gak usah dengerin. Karena dimarahin salah. Gak dimarahin. Salah. Nah, diemnya kalau kita baikin. Dibaikin pun salah. Orang baper. Aduh, gimana ya? Orang ngambek tuh susah. Dimarahin, dia balik marah.